وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Harwala, sifat harwala. Apa maknanya harwala? Jalan cepat. Ya. Ditafsirkan oleh sebagian ulama dalam mana apa? Syahatul qabul. Al-amal. Ini ada dua ya, ada yang mengatakan harwala ini sifat ikhtiar fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebenaran dan kebenaran. Baik, selanjutnya bertiga insyaallah dua bisa dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala muallif Syekh Muhammad Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala al-mithal ats-tsalits asyara qauluhu taala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Contoh yang ke-13 kata beliau ucapan Allah Subhanahu wa taala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Disangka bahwasanya dari ayat ini dimaksudkan bahwasanya an'am dan hewan-hewan ternak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Ya. Diciptakan dengan tangannya. Bagaimana Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Ini dari sangkaan ahlul bid'ah. Menyangka bahwasanya hewan ternak ini an'am itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya, sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Namun zahir dari ayat itu tidak menunjukkan makna tersebut. Bahkan dibantah oleh beliau dengan dua bantahan dari zahir yang mereka sangka. Kata beliau, itu sifatnya. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. Kata beliau, wal jawab, dikatakan apa zahir dari ayat ini dan hakikat dari ayat ini, sampai disebutkan bahwasanya Sunnah wal Jamaah memalingkan dari zahirnya. Kata beliau, apakah dikatakan zahirnya ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-an'am ini itu dengan tangannya, sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ya, ayatnya mana ta'antus dari mengkhalaqatu biyadayhi. Atau zahirnya, dan yang pertama zahir ini yang diinginkan oleh orang yang berpaling,
adalah bid'ah. Atau zahirnya bahwasanya Allah menciptakan al-an'am ini sebagaimana menciptakan selainnya dari makhluk. Allah tidak menciptakan dengan tangannya. Akan tetapi dari ayat ini disandarkan amal itu kepada tangan, amilat aidina. Itu yang diinginkan bahwasanya dia yang memiliki, dia yang melakukan, bukan tangannya yang menciptakan, tapi sahibuha, dia pelakunya. Dan ini dikenal dalam Al-Quran, dikenal dalam bahasa Arab yang turun dengannya Al-Quran, turun dengannya Al-Quran. Kalau disandarkan tangan atau pekerjaan yang diinginkan, itu pelakunya dia yang melakukan. Akan datang nanti bantahan untuk tafsiran yang disebutkan oleh selain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن أو ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقوله ذلك بما قدمت أيديكم فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف بغير يده وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فإنه يدل على مباشرة الشيء بيده. Jadi itu ada harokatnya. Saya ada harokatnya dari semua. Apa itu? Wa in amilahu atau wa in amal? Wa in amilahu. Bisa juga. Kata beliau, atau baca yang kedua. Baca yang kedua. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لأن القرآن نزل بلساني لا بالتعمية لقوله تعالى بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Kata beliau, amal qaul awal pertama yang menafsirkan bahwasanya an'am ini diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini itu bukan zahirnya, bukan zahir lafaz dari ayat. Itu dengan dua sisi. Yang pertama kata beliau bahwasanya lafaz ini tidak mengandung, tidak terkandung dari kandungan bahasa Arab yang dengannya berantum, tidak terkandung makna seperti ini dari ucapan seperti ini yang diinginkan bahwasanya itu diciptakan dengan tangan. Kata beliau, ala tara, dikasih contoh, ala tara ila qawlihi ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Mananya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabatum. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu dengan sebab apa yang kalian lakukan. Ucapan lain wa qawlihi zahara al-fasad fil bahri bima fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Dikatakan zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabu. Kalau seperti ini di ayat lain juga waqoulihi dzalika bima qaddamat aydikum ay qaddamtum. Kalau seperti ini berarti kata beliau fa innal murada ma kasabahu al-insanu nafsuhu. Berarti dikatakan di atas awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilna. Mimma amilna an'ama.
Seperti itu. Penyandaran, jadi dikatakan di awal dikatakan penyandaran kepada tangan, ini adalah penyandaran kepada sahibul amal. Sahibul amal. Dia yang melakukan dia. Wa in amilahu bi ghairi yadihi, walaupun dia tidak melakukan dengan tangannya. Iya, tapi disandarkan bentuknya dia pelakunya. Kata beliau, bi khilafi ma idza qala, dibedakan. Kalau memang dikerjakan oleh tangan, itu lafaznya beda. Kata beliau, bi khilafi ma idza qala alimat amiltu bi yadi. Amiltuhu bi yadi. Kalau seperti ini berarti memang dilakukan dengan tangannya. Dikasih contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Mereka tulis dengan tangannya. Iya, dilakukan oleh tangannya. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi dibedakan. Kata beliau, fa innahu yadullu ala mubasharati syai' bil yad. Kalau seperti ini datangnya, maka ini menunjukkan dia melakukan langsung dengan tangannya. Ya, melakukan langsung dengan tangan. Walaupun di sini ada penetapan sifat tangan untuk Allah, tapi tidak menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan hewan ternak ini dengan tangannya. Iya, Allah menciptakan hewan ternak dengan tangannya. Tapi penyandaran seperti ini dikatakan Allah yang melakukannya, Allah yang menciptakannya. Tapi tidak mengharuskan dikatakan Allah menciptakan dengan tangannya. Kecuali kalau datang dengan lafaz seperti ini akan disebutkan nanti yang kedua. Kata beliau, yang kedua, annahu law kana al-murad anna Allah Ta'ala khalaqa hadhihi al-anam bi yadi. Lihat, kalau memang hewan yang diciptakan Allah SWT dengan tangannya, maka lafaz ayat tidak seperti yang tadi. Terjadi dengan kata khalaqana lahum bi aydina an'ama. Kalau ini saya menciptakan dengan tanganku. Apa? Hewan ternak. Iya. Sedangkan contoh kama qala ta'ala fi Adam, ma manaka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayhi. Apa yang menghalangi untuk sujud pada siapa yang diciptakan, pada apa yang diciptakan dengan tanganku. Iya. Kata beliau, di anna al-Quran, karena Al-Quran itu turun untuk menjelaskan, bukan untuk memberikan kesamaran. Iya. Al-Quran turun untuk menjelaskan sesuatu, bukan untuk memberikan kesamaran. Liqaulihi ta'ala, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyana likulli syai'. Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyana likulli syai'. Sudah dikatakan ya, bahwasanya setiap kalimat itu kadang berbeda. Iya, walaupun sama dari sisi makna, kalau dikatakan maknanya, tapi siap menunjukkan hal yang lain. Kalau antum bahasa Indonesia kan mungkin. Iya. Tapi kalau antum pakai makna huruf per huruf, maksudnya huruf jer, iya, dikedepankan huruf jer, diakhirkan huruf jer, iya, dikedepankan maf'ul bih, itu akan memberikan makna yang berbeda. Tidak seperti yang kalian tangkap kalau dikatakan bahasa Indonesia, ya kan? Muhammadan daraba Zaid, atau Muhammadan daraba Zaid. Apa artinya? Zaid bukan Muhammad. Iya, itu artinya sama kalau daraba Muhammad Zaid. Tapi kalau antum kedepankan, antum akhirkan yang juga itu memiliki makna yang baru, yang lebih daripada itu. Jadi sudah lewat kemarin ya, bahwasanya bangunan kalimat itu walaupun sama, tapi dia sebenarnya itu akan memberikan makna yang beda. Seperti ini. Iya, seperti ini. Jadi bedakan. Ini bantahan untuk kebatilan dari apa yang disangka oleh mereka dari dua sisi ini. Baik. Sekarang berikan penjelasan lain dari Sony. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون صوابه هو القول الثانية، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس أدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق، فإن تنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
Kata beliau, kalau sudah nampak dari kebatilan ucapan yang pertama, maka jelaslah bahwasanya yang benar adalah ucapan yang kedua, zahir dari ayat ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan ternak ini sebagaimana menciptakan yang lain. Kalaupun Allah menciptakan hewan ternak dengan tangannya, berarti menunjukkan ada perbedaan antara Adam dan yang lain. Yang dimana Allah menciptakan Adam itu kekhususannya, menciptakan dengan tangannya, jadi kekhususan untuk ya. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu dengan tangannya, berarti tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang khususan untuk Adam alaihissalam. Itu bantahannya dulu. Kata beliau, "Kama khalaqa ghairaha wa lam yakhluqha bi yadihi." Akan tetapi kata beliau, penyandaran amal kepada tangan, ya kan? Amilat aidina, ya, aidina jamak, ya kan? Aidina jamak. Yang dilakukan oleh tangan kami itu seperti penyandaran kepada dirinya, dia. Jadi katakan amilna lima kasabat aidikum lima kasabtum, lima kasabat aidin nas lima kasabu. Seperti itu. Kata beliau, dan inilah kandungan dari bahasa Arab. Berbeda kalau diidofahkan kepada nafs sahib al-amal, kemudian digandengkan dengan huruf ba kepada tangan itu. Berarti mana ta'antas sudah 5 khalaqatu bi yadayya. Dalam ayat lain, qawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Iya, bi aydihim. Kalau seperti ini, maka jelas bahwasanya mereka melakukannya atau orang yang melakukan ini itu dengan tangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat mana akan terjadi lima khalaqat ini menunjukkan Adam itu diciptakan dengan tangannya. Dan dengan tangannya, beda dengan yang lain. Ini jadi kekhususan Adam alaihissalam. Kata beliau, "Fatanabba bil farq." Maka bedakan. Iya, bedakan. Ini sudah berlalu beberapa contoh. Dari setiap kalimat itu perlu dibedakan, tidak langsung dihukum. Jadi orang mentadabburi Al-Quran itu semakin dia mentadabburi semakin banyak faedah yang dia dapat. Iya. Antum tadabburi hari ini mendapatkan faedah, besok tadabburi lagi beda dengan faedah yang kita hari ini. Ya, itu Al-Quran. Iya. Disebutkan bagian dari guru kami di Yaman itu ucapan Syaikhul Islam saja. Itu semakin antum baca itu semakin banyak faedahnya. Padahal kalimat yang sama antum baca. Ini ucapan manusia, apalagi ucapan Allah Subhanahu wa taala, ucapan alim, apalagi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa inna tanbih al-furuq bain al-mutasyabihat min ajli anwa' al-ilm. Kata beliau, ya ini dia. Membedakan, memperhatikan perbedaan dari hal-hal yang sama itu dari hal yang paling indah dalam ilmu. Iya, karena seperti itu. Sekarang kalau antum satu sekali baca, antum beranggapan bahwa ini sama. Dan ketika antum baca lagi, ini berbeda. Dari kandungan makna, kandungan siap dari kalimat. Seperti kemarin, ya. Ditusna ala aini dengan tajri bi ainina. Iya. Kalau apa itu? Sama-sama. Maknanya apa? Dikatakan memperhatikan, menjaga, ya kan, memelihara. Tapi apa perbedaannya? Terlihat bahwasanya itu ala ini menunjukkan hal yang tersembunyi kemudian ditampakkan. Berbeda. Adapun di ayat ini menunjukkan sesuatu yang sudah nampak dan tidak bisa kepada huruf jar ala. Kata beliau, wa bihi yazulul katsiru min al-ishkalat. Dan dengannya lah, dengan mengetahui perbedaan itu maka hilang banyak dari iskal-iskal. Mungkin seorang satu kali baca langsung bingung. Tapi karena punya malaka dalam ilmu bahasa Arab, ilmu Quran, alat, akhirnya bisa terpecahan dari iskal. Jadi ini syubhat yang ke-13 dan sudah dijawab oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir, المثال الرابع عشر قوله تعالى إن قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم
Baik, kata beliau contoh yang ke-14 ucapan Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Ini ada dua jumlah yang disebutkan nanti. Dan ucapan Allah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Iya. Zahir ayatnya bahwasanya para sahabat itu membaiat Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaiat Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Ya. Di jumlah yang kedua, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Disangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersentuhan dengan para sahabat. Kalau membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia sudah membaiat Allah. Menunjukkan mereka membaiat secara langsung dan bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentuhan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka inginkan. Ini yang mereka inginkan. Dan kita dijawab oleh Imam Syafi'i. والجواب أن يقول هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافته للأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوقير هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعة ما هو ظاهر مبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. Ini jumlah yang pertama. Kata beliau dari ucapan Allah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ini diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan zahirnya dan hakikat dari makna ini. Dan ini tegas bahwasanya sahabat ini atau sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dirinya. Ya. Sebagaimana dalam ayat lain laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin yang membaiat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, wala yumkin, tidak mungkin dari ayat seperti ini itu dipahami bahwasanya ucapan Allah innama yubayyi'una Allah itu mereka membaiat Allah Subhanahu wa taala dirinya. Iya, bersalaman langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yad'i anna dzalika zahir, tidak juga yang mengakui bahwasanya zahir lafaznya seperti ini. Kenapa? Limanafati di awal ayat. Awal ayat innal ladzina yubayyi'unaka. Ya kan? Wal waqi' dan yang terjadi seperti itu. Siapa yang dibaiat? Nabi sallallahu. Ini yang terjadi. Wa istihalathu fi haqqi ta'ala, tidak mungkinnya, mustahilnya Allah Subhanahu wa taala itu bersentuhan dengan makhluknya bersalaman. Ini tiga hal. Dinafikan dari awal ayat, kemudian yang terjadi dan kemustahilan Allah Subhanahu wa taala pada hak Allah Subhanahu wa taala yang bersentuhan langsung dengan makhluknya. Ini tiga. Kemudian kata beliau, wa innama, terus bagaimana? Kenapa Allah menjadikan seperti ini? Kata beliau, innama ja'ala Allah ta'ala mubayat Rasul, mubayatkanlah, jadikan mubayat Rasul seperti mubayat Allah Subhanahu wa taala, mubayat Allah itu karena Rasulullah SAW telah dibaiat oleh sahabat. Iya, di atas jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan membaiat Rasulullah terhadap jihad
pada jalan siapa yang mengutusnya? Itu Allah. Itu disebutkan mubayatan atau mubayatun liman arsalahu. Siapa yang Allah utus. Jadi ketika kita mau membayat, ketika sahabat membayat Rasulullah SAW, iya, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala jihad, itu seakan-akan dia membayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutus Rasul, dan Rasul ini disebutkan yaitu mubalik, penyampai, iya, penyampai dari risalah. Jadi kalau kita membayat Rasulullah, seakan-akan kita membayat Allah, karena apa yang datang dari Rasul itu datangnya dari Allah, dari jihad, dari taatan para pemimpin dan selainnya. Kama anna, sebagaimana dikasih contoh, sebagaimana ketaatan kepada Rasul itu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mayyuti'i rasulan faqad ata'a Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak memerintah kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita taat kepada Rasul, seakan-akan kita taat kepada Allah, karena Allah yang merintahkan Rasulnya untuk menyampaikan perintah dan melarang dari hal yang diharamkan. Kata beliau, kemudian penyandaran baiat mereka, yaitu sahabat kepada Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dari bentuk kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, bentuk penguatan kepada Nabi, dan bentuk taukid bahwasanya memang mubayat ini itu betul-betul seperti mubayat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya itu adalah mubayat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya, dan mengangkat syan dari orang yang membaiat, perkara dari orang yang membaiat. Jadi ada kemuliaan. Oleh karena itu disandarkan seakan-akan ketika sahabat membaiat Rasulullah itu tidak lain mereka membaiat Allah Subhanahu Wa Taala. Membaiat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma huwa zahirun la yaqala. Dan inilah zahirnya, dan tidak ada yang tersembunyi. Tidak tersembunyi kepada siapapun. Dari mana ini? Tidak ada. Sama ya, apa itu? Ada sebelumnya syubhat yang pertama apa? Hajar Aswad Yahilullah Fir'aun, ya, ini datangkan dengan ucapan siapa? Ibn Abbas, Faman sofaha Kannama sofaha Allah, ya kan? Sama, perbedaan. Kemudian jumlah yang kedua, الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا فيه فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين للرسول صلى الله عليه وسلم عن مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. Kata beliau, jumlah yang kedua, yadullahi fawqa aydihim. Ini tentang bahwasanya tangan Allah itu bersentuhan dengan tangan
makhluknya. Iya. Dan kata beliau ini juga itu di atas zahirnya dan di atas hakikatnya. Kata beliau tangan Allah Subhanahu wa taala itu jelas di atas tangan-tangan orang yang baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jelas di atas dan Allah Subhanahu wa taala di atas. Sifatnya bersama dengannya. Lianna yadahu min sifatihi. Ini penetapan sifat tangan untuk Allah. Artinya karena kata beliau karena tangan Allah Subhanahu wa taala itu dari sifatnya. Iya, dan sifatnya tidak terpisah dengan zatnya. Iya. Wa huwa subhanahu fawqahum 'ala 'arsyihi. Iya, Allah Subhanahu wa taala itu di atas mereka, istiwa di atas arsy. Maka tangan Allah Subhanahu wa taala itu di atas tangan mereka. Dan inilah zahir lafaz dan hakikat. Dan makna juga ini adalah taukid. Iya, bentuk penguat keberadaan dari mubayat Nabi SAW itu mubayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tidak mengharuskan dari hal seperti ini itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala tangan Allah Subhanahu wa taala itu di atas tangan mereka secara langsung. Mubasyarah, bersentuhan. Tidak ada. Ala taro, kan contoh. Ala taro ayyuqal as-sama' fawqana. Langit di atas kita. Bersamaan itu langit terpisah dengan kita dan bahkan jauh dari kita. Jauh sekali. Begitu juga tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan-tangan orang yang membaiat Rasulullah SAW. Iya. Bersamaan dengan dia membaiat Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Dan bersamaan itu Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas mereka. Tidak ada masalah kalau dikatakan tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan-tangan kita, iya. Tidak mengharuskan bersentuhan. Nah, ini apa namanya, pendek ya, pendek. Wala yumkin li ahadin an yafhama anna al-murad bi qawlihi yadullahi fawqa aydihim yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yad'i anna dhalika dhahirul lafz. Tidak juga dikatakan itu adalah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada juga yang mengakui hal seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyandarkan tangannya kepada dirinya, yadullah. Iya, berarti ini bantahan untuk orang yang menafsirkan mentahrif ayat. Iya, kalau tadi bantahan untuk orang yang mentasbih atau dikatakan mumasalah. Apa namanya? Iya, menjadikan tangan Allah sifat untuk Allah tapi bersentuhan dengan makhluknya. Iya, ada ijtihadiyah, ya, hululiyah, itu Tuhan. Kalau yang ini bantahan orang yang mentahrif. Dianggap bahwasanya tangan Allah bukan tangan Allah tapi tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasafaha bi annaha fawqa aydihim, dan Allah sifati bahwasanya tangannya di atas tangan makhluk. Jadi pensifatan dua, mensandarkan kepadanya dan mensifati bahwasanya tangan Allah itu di atas. Menunjukkan Allah SWT di mana? Di atas. Kenapa? Karena sifatnya itu di atas. Iya, ini dalil juga. Iya, detail ya. Oleh karena itu sifat dulu itu sifat yang paling banyak dari ini. Iya, dari Al-Quran, Sunnah, Fitrah, Akal dan Ijma'. Di antaranya seperti ini. Yadullahi fawqa aydihim, menunjukkan Allah di atas. Kenapa? Karena tangannya di atas. Sedangkan tangan itu sifatnya dan sifat tidak pernah terpisah dari zatnya. Berarti menunjukkan tangan Allah SWT mana? Di atas. Kata beliau, wa yadun Nabi SAW inda mubay'at as-sahaba lam takun fawqa aydihim. Dan tangan Nabi SAW ketika membayar ketika sahabat membayarnya itu tidak di atasnya, tapi kata beliau balkana yabsutuha, dia direntangkan kepada mereka, kemudian sahabat memegangnya seperti orang yang bersalaman. Iya, seperti orang yang menyalami untuk mereka. Fa yadu ma'adihim la fawqadihim, maka tangannya itu sejajar dengan tangan sahabat, bukan berada di atasnya. Bukan berada di atasnya. Jadi tak kala Nabi SAW dibaiat oleh sahabat itu tangan Allah berada di atas tangan. Maksudnya Allah SWT itu di atas, melihat dari apa yang sahabat membaiat Rasulullah SAW pada jihad, pada ketaatan kepada pemerintah dan selainnya dari ketaatan yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Jadi 10 menit. Bisa ya? Hah? Selesai kan? Supaya kita di tempat pertemuan selesai. Baca target. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا بني آدم مرضت فلم تعدني الحديث. Contoh yang ke-15 ini
kata beliau, qauluhu ta'ala fil hadits al-qudusi, ya ibnu Adam maridtu wa lam ta'udni. Apa yang terpahami? Ya, ini hadis, subhanallah, disandarkan, saya sakit dan kau tidak menjenguk. Seandainya tidak ada tafsiran dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, itu dipahami seperti itu. Jadi subhanallah, hadis ini justru membantah untuk mereka orang yang mentakwil hadis. Dan sebutkan nanti musannif. Dari hal yang datang sifat yang mutasyabih bentuknya, hal yang tidak mungkin pada akal. Ya, contohnya turun. Ya kan? Seandainya mungkin kita sifati sesuai akal kita, ketika Allah turun berarti Allah di lingkup, maka Allah pasti akan jelaskan bahwasanya turun di situ bukan Allah. Seperti hadis ini. Siapa yang sakit ini? Bani Adam. Allah. Maridtu walam ta'udni. Saya sakit tapi kau tidak. Nanti dia akan jelaskan apa maksudnya. Iya, makanya bertanya, Adam, bagaimana kau sakit dan kau adalah Rabbul Alamin? Dijelaskan maksudnya apa? Datang penjelasannya. Bahwasanya hamba aku sakit dan kau tidak menjenguk. Itu yang diinginkan. Seandainya tidak datang ini, dibiarkan begitu saja. Iya, sebenarnya zahirnya. Ya, tapi begitulah. Jadi ini hadis, subhanallah. Jadi bantahan untuk orang-orang yang mentakwil. Seperti nuzul. Kalau dikatakan Allah turun, apa yang dibayangkan kalau Allah turun? Mungkin pandangan akal, betul di bawah. Allah di lingkup, ya kan? Allah naik turun, capek. Iya, itu gambarannya. Seandainya seperti itu, Allah akan tambah turun hadis, turun ayat. Iya, ada wahyu kepada Nabi SAW. Bahwasanya tafsirkan nuzul itu yang diinginkan itu. Seperti itu. Jadi ini bantahan antum kalau hafal ini bagus. Iya. Untuk hujah kepada orang yang takwil. Orang yang takwil, ya. Jadi syubhatnya di sini Allah Subhanahu wa taala sakit. Namun ditafsirkan bahwasanya bukan Allah yang sakit. Tapi penafsirannya tidak keluar dari hadis ini juga. Jadi mereka memotong. Kemudian meninggalkan satu potongan hadis. Seperti itu iya. Iya, seperti itu iya. Banyak-banyak memang seperti itu. Kalau antum ambil setengah hadis, dibuang setengah, iya. Semuanya kan akan menjadi iskal. Tapi diambil semuanya. Baik, ini subhatnya. Di hadis tambahannya, wahai ibnu Adam, saya minta makanan, tapi kau tidak ada yang makan. Saya minta minum, tapi kau tidak minta minum. Ini hadis ini. Tapi Allah jelaskan dalam hadis ini. Hadisnya sahih. Riwayat Muslim. Ya. Baca ini. Mulai insyaallah. Karena langsung syubhat bantahannya ada sendiri di hadis ini sendiri. Cuma butuh penjelasan. Baik. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر وصلة والآدب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو at'amtahu lawajadta dzalika indi ya bani adam istasqaituka falam tasqini qala ya rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin qala istasqaka abdi fulan falam tasqihi ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Ini dia. Tiga ya. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman pada hari kiamat nanti, wahai Adam, saya sakit, tapi kenapa engkau tidak menjengukku?
Maka Ibnu Adam berkata, "Ya Rabb, bagaimana saya menjengukmu dan engkau adalah Rabbul Alamin?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku fulan itu sakit dan kau tidak menjenguknya?" Jadi diinginkan apa? Penyandaran maritu maksudnya hambaku yang sakit tapi kau tidak menjenguknya. Demikian pula, tidakkah engkau tahu bahwasanya seandainya engkau menjenguknya, engkau akan mendapat itu di sisinya? Kata beliau, kemudian permintaan yang kedua, saya meminta makanan tapi kau tidak memberiku. Iya. Kemudian berkata, "Ya Rabb, bagaimana saya memberi makanan sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin?" Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku fulan itu minta makanan padamu tapi engkau tidak memberinya, tidak memberi makan. Seandainya engkau tidakkah engkau tahu bahwasanya seandainya engkau memberi makan maka engkau mendapat itu, engkau akan mendapat hal tersebut di sisi." Kemudian yang ketiga, minta minum. Iya. Dan semisal dengan jawaban yang tadi. Ini syubhatnya. Jadi mereka menganggap bahwasanya Allah sakit, Allah minta makan dan Allah minta minum. Iya. Kalau seperti ini berarti Allah butuh pada sesuatu. Butuh pada sesuatu. Dan ini akan dijawab oleh Musannif rahimahullah. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله وهذا الحديث من أكبر الحجج الدابوة لأهل التأويل الذي يحرفون النصوص. Kata beliau jawabannya bahwasanya salaf di sini mengambil zahir hadis dan tidak memalingkan dari zahirnya dengan tahrif, di mana mulut-mulut itu berbicara dengan apa yang tidak sesuai dengan zahirnya. Kata beliau tidak mengambil tafsir dari ayat hadis ini itu sebagaimana disebutkan oleh orang yang berbicara. Siapa yang berbicara? Itu Allah Subhanahu wa taala. Di ucapan Allah Subhanahu wa taala maritu, iya, saya sakit dan saya minta makan, saya minta minum. Itu dijelaskan. Allah menjelaskan dengan dirinya sendiri. Dari sisi ketika Ibnu Adam bertanya, bagaimana saya memberimu? Bagaimana saya memberi makan? Bagaimana saya menyuguhmu? Bagaimana saya memberi minum? Sedangkan engkau Rabbul Alamin. Maka Allah jelaskan. Iya. Allah jelaskan ini tabiat dari anak Adam, hamba Allah Subhanahu wa taala. Mensifati dirinya sakit tapi dikatakan bagaimana modelnya, ya kan? Bagaimana? Maka Allah SWT menjelaskan bahwasanya tidak kau ketahui bahwasanya fulan hambaku sedang sakit dan engkau tidak menjenguknya. Fulan minta makanan, engkau tidak memberinya. Fulan minta minum dan engkau tidak memberinya. Dan jawaban ini kata beliau tegas bahwasanya yang diinginkan adalah sakitnya hamba Allah SWT yang meminta makan itu hamba dari hamba Allah SWT minta minum seperti itu. Jadi yang menafsirkan seperti ini adalah Allah sendiri.
Allah sendiri. Ya. Kata beliau, dan dia yang paling tahu dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau ada tafsirannya datang dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tafsiran itu yang diinginkan. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya, umur dua kamu aja, tidak tahu. Ya kan? Kalau memang menyelisih akal manusia, Allah pasti jelaskan. Seperti itu. Karena menyelisih bagaimana disebutkan pemilik langit dan bumi sakit, minta makan, minta minum. Bagaimana modelnya? Maka Allah jelaskan. Maksud saya, yang sakit hamba itu dapat minum. Iya. Minta makan, kau tidak memberi. Minta minum, kau tidak memberi. Iya. Itu maksudnya. Kata beliau, فَإِذَا فَسَّرْنَا الْمَرِضَ الْمُضَافَ إِلَى اللَّهِ. Kalau kita tafsirkan sakit yang disandarkan kepada Allah, minta makan yang disandarkan kepada Allah, dan minta minum disandarkan kepada Allah, dengan sakitnya hamba, iya, yang meminta makan adalah hamba, yang minta minum hamba, maka kata beliau, ini bukan sharhul kalam, bukan tafsir, bukan tahrif sama sekali. Karena tafsir ini datang dari hadis itu sendiri. Sudah lewat tak? Bahwasanya Ahli Sunnah wal Jamaah pada hakikatnya itu tidak pernah memalingkan makna zahir dari mana ayat dari zahirnya. Kalau sangkaan mereka Ahli Sunnah memalingkan, kalau kita terima pemalingan itu tidak datang dari akal, datang dari Al-Quran atau Sunnah. Itu saja, dua hal itu. Gambaran jawaban umum dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pertama, kita tidak menerima Ahli Sunnah wal Jamaah mentahrim hadis atau ayat sifat. Tidak. Kalau kita terima, kita katakan iya, dia mentahrim, ya. Tapi tahrifnya ini, kalau dikatakan dia mentawil, kalau tahrif jelas, dia mentawil, tapi tawilnya ini apa? Dengan dalil yang dinamakan apa? Tafsir. Seperti ini. Zahir ayatnya apa? Hadisnya Allah yang sakit. Tapi kita katakan bukan Allah yang sakit, tapi hambanya. Saya dikatakan yadullah. Iya, bal yadahu mawzutan. Atau dikatakan yanzilu rabbuna. Iya, wajah rabbu. Apa yang mereka katakan? Yanzilu bukan Allah, tapi yanzilu rahmat rabbi. Yanzilu amru rabbi. Wajah amru rabbi. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Dari akal. Kalau kita maridu, maksudnya maridu akal. Dari mana datangnya? Dari hadis. Beda tak? Beda. Mereka itu berbicara pakai akal saja, karena tidak mau menerima. Masa Allah datang? Masa Allah turun? Bahaya. Ya kan? Kita mungkin juga beranggapan seperti itu. Seperti ini. Masa engkau sakit ya Allah? Bagaimana modelnya engkau sakit? Engkau pemilik alam, semesta alam. Bagaimana caranya engkau sakit? Ya kan? Minta penjelasan. Dijelaskan. Ya. Oleh karena itu berlalu zaman, tidak ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya turun? Ada, tidak dilukis satu pun. Kenapa bisa datang? Bagaimana? Begini. Tidak ada. Oleh karena itu, apa yang datang? Diterima. Datang Al-Quran, datang Sunnah, dan sesuai dengan tafsir dari sahabat radhiyallahu anhu. Fahuwa kama law takallam bi hadzal ma'na ibtida'an. Dan dia seperti orang berbicara dengan makna ini secara awal. Wa inna ma adaqa Allah dzalika li nafsihi awalan. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dirinya, pada dirinya itu bentuk targhib wal had, semangat, dorongan. Ya, untuk menjenguk orang yang sakit. Karena kalau kita menjenguk orang sakit, seperti kita menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi makan orang sakit, seperti kita bersedekah. Iya. Bersedekah, memberikan apa? Makan kepada orang yang membutuhkan makan. Seperti juga dalam ucapan Allah, "Man dzalladzi yuqridullah", pinjaman kepada Allah, atau Allah butuh pinjaman. Ya, kan menolong hambanya. Iya, Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Ini bentuk dorongan. Makanya dalam hadis disebutkan di awal, kata beliau, "Ama 'alimta annaka law tuttahu lawajadtani 'inda." Tidak kau tahu, seandainya kau menjenguknya, engkau akan mendapati di sisinya. Kalau ini apa? Saya tanyakan sama Syekh yang saya belajar. Lalu bagaimana ini Syekh? Allah zahirnya, kata dia.
Justru syubhatnya sebenarnya di sini. Di sini syubhatnya. Seandainya kau menjengukku, kau akan dapat saya di sini. Ini harusnya syubhatnya, bukan yang tadi. Kalau ini iya, bagaimana kita mentafsir hadis ini? Kau menjengukku, kau akan mendapatiku di sisinya. Tapi lihat dia yang kedua. Ya. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Iya. Jadi Allah alam maksud dari ini yaitu memberikan balasan. Iya, tapi sebagian bertanyakan bahwasanya Allah zahir. Tapi laisa kamitslihi syai'. Iya, laisa kamitslihi syai'. Ya. Saya mungkin bisa antum tanya kalau itu Ustaz. Mulai apa namanya? Mana ini? Ya. Bisa antum cari-cari di syarah dari hadis ini. Jadi syekh yang mensyarah dari Sahih Muslim. Ya. Insyaallah. Kata beliau, "Wahada al-hadis min akbar al-hujjah ad-damighah li ahli tauhid." Inilah, perhatikan, bukti yang paling soal dalam kuat terhadap ahli tauhid. Seperti yang saya sebutkan tadi, alladzina yuharrifuna nusus as-sifat an zahiriha bila dalilin min kitabillah ta'ala. Yang menafsirkan dan mentahrif makna sifat dari zahirnya tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wala min sunnati Rasulillah wa innam yuharrifunaha bi syubhin batilah. Mentahrif dengan syubhat yang batil dari akal. Hum fiha mutanaqiduna mutarrabun. Mereka dari tafsiran itu kontradiksi dan guncang. Iya, guncang. Idlau kana al-murad khilaf zahiriha kama yaqulun la bayyana Allah Ta'ala wa Rasul. Ya, seandainya kata beliau yang diinginkan itu beda dengan zahirnya, sebagaimana yang katakan tangan Allah maksudnya kuat, qudrah. Yanzilu Rabbuna, yanzilu Rabbuna, maka kata beliau Allah akan menjelaskan dan Rasul. Pasti. Walau kana zahiruha mumtani'an Allah kama za'amu. Seandainya terlarang, ya, seperti hadis ini, maka la bayyana Allah wa Rasul kama fi hadal hadis. Jelas. Kan terhalang. Bagaimana engkau sakit dan engkau Rabbul Alamin? Ya kan? Nah, bisa kita katakan kalau sakitnya sesuai dengan usaha hubungannya. Tapi Allah jelaskan, yang sakit bukan saya, tapi Rabbu. Jadi bentuk sandaran kepada Allah, bentuk targhib dorongan seorang itu untuk menjenguk orang sakit karena seperti dia menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Lau kana zahiruha al-la'iqu billahi mumtani'an Allah, la kana fil kitab was sunnah min wasfi Allah Ta'ala bima yamna'uhu alaihi ma la yuhsa illa bikulfatin wa hadha min asbabih mahal." Kata beliau, seandainya zahirnya itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, terhalang terhadap Allah, terlarang terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang terhalangi atasnya itu tidak bisa dihitung kecuali dengan harga atau beban, dan ini dari hal yang mustahil. Artinya segala sesuatu yang datang dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Kalau tidak jelas, ya, dari manusia tidak terkandung dari bahasa Arab, itu Allah akan jelaskan. Allah akan menjelaskan, pasti turun wahyu menjelaskan hal tersebut. Kalau tidak seperti itu, maka akan banyak dari sifat yang mungkin tidak masuk akal. Iya. Makanya berbicara tentang sifat itu bicara tentang keimanan. Bagaimana kita mengimani? Bukan bagaimana kita memakai akal. Iya, seperti sifat tangan. Iya, sifat kaki, betis, bicara. Iya kan? Karena orang kalau anggap seperti itu berarti Allah. Makanya disifati Ahlussunnah wal Jamaah katalah menetapkan sifat untuk Allah dikatakan apa? Mujassimah. Ahlussunnah dilakoni dengan mujassimah. Yang melakukan siapa? Mujassimah juga. Dan istimewa dia menolak sifat. Ya, berarti kau samakan Allah yang sesuatu yang tidak ada. Mujassimah juga. Tasbih dalam artian. Ya. Antum katakan kita musyabbih, antum juga musyabbih. Karena antum samakan Allah yang sesuatu yang tidak ada. Sudah tak sama-sama. Iya.
Kata beliau, "Walnakfi bihadzal qadar min al-amthilati litakuna nibrasan ay sirajan." Kita cukupkan dengan kadar ini dari contoh-contoh supaya jadi cahaya untuk selainnya. Wa illa fal qaidatu 'inda al-sunnah wal jamaah ma'rufah. Kalau tidak, maka kaidah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah itu dikenal. Wa hiya ijra'ul ayat sifat wa hadithiha 'ala dhahirah. Ini dia kaidahnya. Wa min ruha kama ja'a bila ta'wil. Sebagaimana datang dari Auza'i dan selainnya dari ulama min ghairi tahrif wa la ta'til wa la takyif wa la tamthil. Wa qad taqaddama al-kalam. Lalu ucapan ala hada mustawfan fi qawaid nusus sifat walhamdulillah rabbil alamin. Itu berlalu yang terpenuhi dari kaidah-kaidah nusus sifat yang kita baca sebelum syubhat ini, dan alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah 4 pertemuan lagi kita bahas hal ini. Apa dosa kita baca ini? Baca ini. Iya, salah-salah ini. So, iya tadi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.